Hanya demi karirnya, dia harus mengorbankan perasaan putranya. Ini egois. Xiao Feng sangat bersemangat, lalu menatap Chen Ping dan tiba-tiba berlutut. Anda harus tahu bahwa Xiao Feng adalah seorang pangeran dan statusnya sangat mulia. Bagaimana dia bisa berlutut dengan mudah? Tapi kali ini, Xiao Feng berlutut di depan Chen Ping. Dia berlutut di hadapan Chen Ping bukan karena Chen Ping menyelamatkan nyawanya, karena Xiao Feng tidak peduli dengan nyawanya. Alasan mengapa dia berlutut di depan Chen Ping adalah karena Chen Ping memenuhi keinginannya dan mengizinkannya bersama wanita yang dicintainya. Pangeran Xiao, kamu tidak boleh. Melihat ini, Chen Ping bergegas maju untuk membantu Xiao Feng. Semua orang di sekitar sangat iri. Bahkan Pangeran Xiao berlutut di depan Chen Ping. Jika Chen Ping membuat permintaan kecil saat ini, saya yakin Xiao Yuanshan akan setuju tanpa ragu-ragu. Saya pasti akan menjadi tamu dinasti Xiao dan tamu terhormat dinasti Xiao di masa depan. Adikku, kamu menyelamatkan anakku dan pantas mendapatkan pemujaannya. Mulai hari ini, kamu adalah tamu paling terhormat di dinasti Xiaoku. Kamu bisa pergi ke dinasti Xiao kapan saja dan keluar masuk istana sesuka hati. Setelah Xiao Yuanshan selesai berbicara, dia mengeluarkan token emas dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ketika semua orang melihat tanda ini, air liur mereka dipenuhi rasa iri. Dengan tanda ini, Chen Ping dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dinasti Xiao, dan dia juga memiliki hak yang besar. Namun Chen Ping tidak segera mengambil token tersebut, karena yang diinginkan Chen Ping bukanlah token tersebut, melainkan tulang abadi. Bagaimana jika saya meminta token tetapi pihak lain tidak memberi saya tulang abadi? Xiao Yuanshan melihat kekhawatiran Chen Ping, jadi dia tersenyum dan berkata, "Adik, ambillah token ini, dan hadiah di daftar medis akan diberikan kepadamu, tapi aku tidak membawanya, tulang dan aku perlu mengambilkannya untukmu." Ketika Chen Ping mendengar apa yang dikatakan Xiao Yuanshan, dia mengambil token itu dengan senyum malu. Saya masih percaya pada karakter Kaisar Xiao. Chen Ping tertawa. Adikku, aku belum tahu identitasmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberitahuku. Xiao Yuanshan bertanya. Chen Ping. Chen Ping menyebut namanya. Chen Ping. Xiao Yuanshan tercengang. Banyak juga apoteker yang tercengang karena banyak orang yang familiar dengan nama ini. Lagi pula, banyak orang tahu tentang orang-orang yang telah disembah dan dibunuh oleh Demon Sealing Alliance selama ratusan tahun. Apakah kamu Chen Ping yang diburu oleh Demon Sealing Alliance dengan upeti 100 tahun? Xiao Yuanshan bertanya. Kaisar Xiao sebenarnya tahu tentang ini. Chen Ping bertanya secara retoris, tapi ini sama dengan mengakui identitasnya. Melihat Chen Ping mengakuinya, banyak orang tampak seperti serigala lapar di mata mereka, ingin bergegas maju dan menangkap Chen Ping sekarang. Penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis adalah sumber daya yang tak terbayangkan. Chen Ping juga bisa merasakan tatapan lapar seperti serigala di antara kerumunan. Tapi Chen Ping tidak takut. Karena dia berani mengungkapkan identitasnya dan mengakuinya, dia tidak akan takut. Saya pikir masalah ini hampir tidak diketahui oleh semua orang di dunia para dewa dan manusia. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Tapi kamu berani mengakui identitasmu di depan umum. Kamu sungguh berani. Apa kamu tidak takut? Xiao Yuanshan sangat penasaran mengapa Chen Ping berani mengungkapkan identitasnya. Ada begitu banyak orang, tetapi banyak dari mereka mendambakan pemujaan aliansi penyegel iblis selama 100 tahun. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Para prajurit hanya akan menutupi air dan tanah. Chen Ping bertindak dengan sangat tenang. Kamu punya nyali. Karena kamu menyelamatkan anakku hari ini, aku memberimu hadiah. Setelah Xiao Yuanshan selesai berbicara, tubuhnya melompat dan melayang di udara. Kemudian dia melihat ke bawah dan berkata, "Semua orang ada di sini hari ini. Saya ingin mengumumkan di depan umum bahwa Xiao Huangchao, adik laki-laki saya Chen Ping, telah diselamatkan. Mulai sekarang, Chen Ping akan menjadi tamu terhormat dinasti Xiaoku."
Baik aku dari aliansi penyegel iblis atau orang lain, jika aku berani menyerang Chen Ping, jangan salahkan aku, Xiao Yuanshan, karena berbalik melawanku. Saya menyarankan Anda untuk tidak kehilangan nyawa Anda demi persembahan ilusi 100 tahun itu. Semua orang mati, dan tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda minta, itu tidak akan berguna. Setelah mengatakan itu, Xiao Yuanshan perlahan jatuh. Kata-kata Xiao Yuanshan mengejutkan banyak apoteker. Anda harus tahu bahwa kata-kata Xiao Yuanshan bernilai 1000 keping emas. Aliansi penyegel iblis ingin membunuh Chen Ping, tapi sekarang dinasti Xiao benar-benar melindungi Chen Ping. Kekuatan dinasti Xiao sama sekali tidak kalah dengan aliansi penyegel iblis. Hanya saja lingkup pengaruh kedua belah pihak berbeda. Dinasti Xiao berada di wilayah barat, menempati wilayah yang luas dan menguasai puluhan kota. Aliansi penyegel iblis telah mengembangkan kekuatannya ke seluruh surga dan dunia manusia, dan kekuatan aliansi penyegel iblis ada di mana-mana. Menurut area pengaruhnya, area di mana pengaruh Demon Sealing Alliance meluas jauh lebih besar. Tetapi dinasti Xiao adalah negara diktator, dan Xiao Yuanshan memiliki kendali mutlak dan berkata. Dan aliansi penyegel iblis mengatakan itu hanyalah sebuah aliansi kekuatan dari berbagai tempat. Dalam hal kesetiaan dan kohesi, Demon Sealing Alliance bukanlah tandingan dinasti Xiao. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi sama-sama ampuh. Kini, kedua pihak yang awalnya tidak memiliki konflik mulai saling mengincar satu sama lain karena Chen Ping. Aliansi penyegel iblis membunuh Chen Ping, dan dinasti Xiao melindungi Chen Ping. Sekarang jika Anda ingin membunuh Chen Ping dan mendapatkan percandian 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Di antara banyak apoteker yang hadir yang memiliki gagasan ini, banyak yang menyembunyikannya. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaan Xiao Huangchao. Jangan menunggu sampai saat itu tiba, pemujaan 100 tahun terhadap aliansi penyegel iblis akan diperoleh, tetapi tidak ada yang akan sia-sia. Xiao Yuanshan juga tahu bahwa banyak orang di tempat kejadian ingin memanfaatkan Chen Ping, jadi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Chen Wenliang merasa lega saat mendengar kata-kata Xiao Yuanshan. Dia tahu identitas Chen Ping, tapi dia tidak akan melakukan apapun pada Chen Ping selama 100 tahun pemujaan dari Demon Sealing Alliance. Tapi dengan begitu banyak orang yang hadir, dia tidak bisa menjamin bahwa orang lain tidak akan tergoda oleh penawaran 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Tapi sekarang, dengan kata-kata Xiao Yuanshan, saya yakin banyak orang akan menyerah. Melihat tujuannya tercapai, Xiao Yuanshan meninggalkan Chen Ping dengan alamatnya dan pergi bersama Xiao Feng. Dia meminta Chen Ping untuk mendapatkan tulang abadi sesuai dengan alamatnya ketika dia punya waktu. Huang Xiao sangat hebat. Sekarang, Chen Ping mendapat dukungan dari seluruh dinasti Xiao di belakangnya. Lihat ini, siapa yang berani menerima ide Chen Ping? Di usia yang begitu muda, dihargai oleh Kaisar Xiao dan menyembuhkan penyakit Pangeran Xiao adalah suatu keberuntungan besar. Ini adalah suatu keterampilan. Pangeran Xiao telah mencari perawatan medis selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah bisa menyembuhkannya. Semua orang membicarakan Chen Ping, hanya iri. Saudara Chen, saya benar-benar tidak menyangka Anda adalah orang yang dibunuh oleh aliansi tertutup iblis dengan pengorbanan 100 tahun. Orang yang bisa membuat aliansi penyegel iblis mengambil keputusan seperti itu tentu saja bukan orang biasa. Tampaknya memang demikian. Saya ingin bertanya, apa penyebab penyakit Pangeran Xiao? Saya juga telah meneliti penyebab penyakit Pangeran Xiao, tetapi saya tidak pernah tahu. Zhong Qing bertanya pada Chen Ping. Karena Chen Ping tidak ingin mengatakan bagaimana cara menyembuhkannya, tidak apa-apa membicarakan penyebab penyakit Xiao Feng. Senior Zhong, Pangeran Xiao sebenarnya tidak sakit. Semua penyakitnya disebabkan oleh penyakit cinta. Dia sangat mencintai seorang gadis, tapi dia tidak punya cara untuk bersama, dan dia juga mengetahui bahwa gadis itu sudah mati.
Jadi perasaan rindu ini menumpuk dalam waktu yang lama, menyebabkan kesadaran Xiao Feng menjadi bingung. Dia orang yang baik dan tidak pernah membunuh sembarangan, tapi dia tidak punya cara untuk melampiaskan rasa sakit karena penyakit cinta di hatinya. Jadi seiring berjalannya waktu, dua kepribadian terbentuk, yang satu normal, dan yang lainnya maniak dan haus darah, dan mengandalkan pembunuhan untuk melampiaskan amarahnya. Itu berarti sudah ada versi lain dari dirinya yang sama sekali berbeda di lautan kesadaran Xiao Feng. Dia menjadi maniak dan haus darah. Dia juga dirinya sendiri, bukan disebabkan oleh jiwa iblis lain. Dan yang ingin dibunuh oleh pil racunku adalah diri Xiao Feng yang lain di lautan kesadaran. Justru karena membunuh diri Xiao Feng yang lain maka aura di tubuhnya menjadi lebih lemah. Chen Ping mengikuti Zhong Qing untuk menjelaskan secara detail.